Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mana kertasnya, Pak? Kertasnya tadi. Yang saya hormati Dr. Kiai Haji Ahmad Muafi MAG, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Jabar yang kita banggakan. Pertama, marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi barokah sehat, nikmat Islam dan iman, sehingga kita di pagi hari ini bisa berkumpul melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh yang sangat sulit di Masjid Al-Jabar yang kita banggakan. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya, karena beliaulah yang patut kita jadikan panutan, uswatun hasanah untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengawali pengajian pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang akan disampaikan Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Muafi nanti bisa bermanfaat bagi kita, khususnya keluarga dan lingkungan pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Muafi MAG, terima kasih atas kehadirannya Pak Kiai, yang akan menyampaikan tausiah dengan tema bekal terbaik sebelum ajal menjemput. Wah, sangat menakutkan ini. Waktu dan tempat. Tak ketok. Nanti ayat Menurut Jagung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Al-Ma'arij. Yang saya hormati segenap jajaran takmir Masjid Al-Jabar, jamaah sholat subuh, Bapak Ibu yang hadir pada saat ini yang saya banggakan. Tidak ada yang lebih membanggakan dan membahagiakan selain kita sempat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sempat melaksanakan sholat subuh berjamaah akan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satu. Amin. Di mana seorang itu mendapatkan doa dari Rasulullah itu cuma sholat subuh. Rasul berdoa, Allahumma barik li ummati fi quburihha. Kata Rasulullah, kotak hampir telunggulan guru dibuka entek Pak. Dari umatku yang sempat mendengarkan sing sebagai
bagian yang tahu buka Epo Winter selempit Jadi orang yang kotak sing gede itu sing dicor Sakit ya. Bisa buka ini ya. Winter malingnya Winter gak ketok newongnya diwari gak ketok Tadi kena CCTV. bukan ini sorry disongkel gak ketok disongkel kayak openg terus juga kayak tangan ini kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan lumayan rencana untuk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tema sentral kita saat ini adalah kampus yang terbaik usia senja atau bukan terbaik sebelum ajal menuju. Tema ini bukan tidak ada latar belakang, tapi tema ini ada latar belakangnya. Sebelum saya masuk ke materi ini, saya akan menjelaskan dulu seperti tentang latar belakang dari tema. Tema ini terjadi pada 2 minggu yang lalu. Di 2 minggu yang lalu itu kejadiannya. Seorang ibu-ibu dari Surabaya yang mendapatkan surprise dari 3 anaknya, di mana anak ini kepengen memberikan sesuatu yang terbaik di hari ulang tahun. Seorang ibu-ibu asal dari, kalau nggak salah berasal dari Sidoarjo, dari Sidoarjo yang paham dari. Dan 3 anak ini, seorang anak yang berbakti pada ibunya. Suaminya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Tiba-tiba ketika disampaikan kepada ibundanya, Bu, ini kan besok hari ulang tahun Bapak. Kami sudah sepakat untuk memberikan hadiah kepada Bapak. Insya Allah bulan depan 3 umroh kami yang bayar. Kalau ada seorang ibu diberikan surprise seperti itu, sangat membayar. Sewenang. Tapi dasar ibu dan bapak orang tua itu tidak pengen anaknya tidak itu orang. Ini bapak, ini ibu. Maka sang ibu mengatakan di sana nggak usah umroh, biaya gaya untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Meskipun sang umroh biarkan waktu yang berlalu, biarkan waktu yang menjawab. Kalau nanti ibu bisa berangkat ada rezeki, ibu tak berangkat. Tapi sebaiknya batalkan aja umroh itu, biayanya untuk ini tak kepengen anaknya. Tapi anak sudah sepakat, aku tidak bisa diambil. Apapun alasannya, kami ini panjenengan dalam hari ulang tahun ini panjenengan tidak umroh dan 3 anaknya nggak ada yang itu dari akan betul. Ibu hanya dijelaskan kepada driver. Kebetulan bulan November kemarin, pertengahan November, yang berangkat itu bukan hanya karena saya sudah berangkat bulan Agustus kemarin. Saya berangkat alhamdulillah dengan keluarga, anak dan istri saya ada. Sehingga yang cerita ini kan punya cover. Nah, mudah-mudahan kejadian ini menjadi pembelajaran pulau bahwa mau ajal itu akan memintai kita dalam keadaan dan kondisi apapun kita. Oh, saudara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya
Saya sekarang pesan buku di Bonteng, tapi itu sudah tahu judulnya Rokok. Judul aslinya buku itu sebetulnya berbahasa Arab. Judulnya Rokok diterjemahkan menjadi Roh karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di buku itu dijelaskan bahwa seseorang 100 hari sebelum meninggalnya seseorang itu sudah dikasih sinyal Allah. Kira-kira panjenengan sudah dapat sinyal dari buat TPAP? Dereng enggak? Dereng, Pak. Rambut putih. Dereng itu karena bukan Semerap, Pak. suatu saat insya Allah sinyal-sinyal itu akan saya bahas di tempat ini. Insya Allah pada berikutnya kita akan bahas sinyal-sinyal itu. Sudah. 100 hari sebelum orang itu meninggal dunia, sebelum dipanggil oleh Allah, dikasih alarm oleh Allah. Rambutnya putih. Daun saja, sebelum daun itu jatuh, daun itu ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Menguning, mengering, ceplok. Manusia juga seperti itu. Tapi kuningnya manusia, keringnya manusia itu seperti apa? Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah hanya mengatakan begini. Ingatlah, sadarlah kalian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, karena ketika ada seseorang yang berusia 45 tahun, ingat 45 tahun. Buku ya, Pak Dewi. Belum kalian jadikan 50, Pak. 50-an. Usia saya sekarang 54 tahun. Oh, sama. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang usia 45 sampai 55 tahun itu kaki kirinya sudah nancap di kuburan. Kaki kirinya nancap di kuburan. Kalau berusia 60 tahun, dua kakinya sudah nancap di kuburan, tinggal bergemuk. Makanya Rasulullah mengatakan usia umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Seket. usia umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Seket. Nah ini nyantai mau. Jadi rata-rata usia umat Rasulullah itu antara 60 belum injak saya, ya seket. Sampai ini. Karena kaki kiri dan kaki kanan kita sudah menancap kemudian tinggal tubuhnya penuh, tinggal keluar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita lihat bagaimana kejadian selanjutnya. Ibu itu setelah di rayu-rayu dalam perang, Bu, istalahu dengan tidak. Sebab ini uang sudah kado masuk. Utara apabila sepakat, kami ikhlas, kami ridho, panjenengan tidak umroh. Insya Allah ini adalah rezeki yang terbaik buat panjenengan. Akhirnya ibu berat. Ibu ini usianya 64 sampai 65. Berangkat tidak ada. Itu undurno ketok gede. Undurno nggih. Saman undurno ketok gede nggih. Gak enak. Tasya. Ya di syarat ini membesar ya. Itu kan kecilan. Enggak apa-apa dulu kayak ono action. Enggak akan mati. Seret digedek. Saya tidak menambah dan Ini apa? Aduh.
karena yang berangkat apa ya arep aku yang iki travel. memperbaiki Sementara saya di cawilik ngono ya. Sebab saya katakan ngapunten perusahaan ini untuk mulai tahun Sampai takmir. saya tidak bisa berangkat umroh kecuali dari itu. Sebab pada hari Jumat, khusus hari Jumat, saya ngajar di salah satu perguruan tinggi di Surabaya yang tidak usah saya sebutkan nama. Fakultas Kedokteran swasta di Surabaya. Jadi saya mengatakan kepada yang punya travel, mohon maaf, saya belum bisa berangkat. Kalau tidak terjadi, Itu gede digedekno di Zoom. kemudian ibu ini ketika memberikan hadiah kepada teman-temannya, teman-teman sekamarnya, teman-teman seperjuangannya yang satu saat bersama-sama berangkat, selalu mengatakan, Pak, niki kenang-kenangan Bu, niki kenang-kenangan sakit pulau. Bahwa pakai ketika kita sudah berada di bandara Juanda, kita sudah tidak bisa ketemu lagi. Bu, dengan saya ngomong, niki ngomong kaku, jangan ngomong sembarangan. Dalam benar sih Bu, kita kan nggak tahu kapan ajan berjodoh. Saya juga nggak salah mengatakan seperti itu. Dalam hukum saya tidak dokter, insya Allah panjenengan panjang umur. Dan itu teman-temannya sudah mulai. Padahal yang lain tidak sakit sedikit. Singkat cerita pulang ibadah umroh di pulang. 2 jam sebelum pesawat mendarat, ibu ini masih makan makanan di pesawat itu lemas. Sehingga teman-teman yang telas, encok. Kalau masakan ini, udah encok. Ini masak-masaknya begini. Bayangkan 2 jam sebelum mendarat, udah. Setiap temannya nggak ada yang ngangkat yang punya travel itu duduk 3 kursi dan 4 itu 2, 3 paling cocok. Semua coba. Tiba-tiba kamu udah hilang. 1 jam menjelang pesawat ini mendarat, diduga dibangunkan sudah tidak bergerak, sudah tidak bernafas, wajahnya diikuti bercahaya. Semua orang berserta kaget, ibu ini dikirakan tiduran, ternyata sudah inna lillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, inilah yang dikatakan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surah Luqman ayat yang terakhir. Makanya tadi saya sholat subuh rakaat pertama saya baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Makanya penceramah yang profesional itu biasanya suratnya pada saat imami itu harus nyambung dengan tema yang harus dia sampaikan. Khotib itu yang profesional, apa yang dia baca saat imam dan apa yang dia sebutkan dalam dalil ketika khutbah itu harus nyambung. Dan kalau masih ada lagi Pak, rakaat pertama dan rakaat kedua itu harus nyambung. Itu tambah profesional lagi. Jadi untuk di Indonesia rakaat pertama nyambung juga bagus. Rakaat pertama, rakaat kedua itu ayat harus nyambung. Rakaat pertama yang dibahas adalah sholat, rakaat yang kedua yang dibahas adalah sholat. Rakaat pertama yang dibahas adalah sholat, rakaat kedua yang dibahas adalah puasa dan nyambung. Harus nyambung.
Sah. Sah, nggih. Maka dari itu perlu kali jenengan harus bersyukur kepada Allah. Nah, surat. Karena perlu kali jenengan Surat pertama harus panjang. Oh, surat itu sunnah. Sing wajib kan Al-Fatihah. Ono maneh. Sing surat pertama sing panjang, sing kedua pendek. Kadang-kadang sing kedua malah panjang. diberikan Iya. rezeki oleh Allah dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Nah kan itu garansi Asuni itu gara-gara itu toh. Maka kita harus Repot. bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kita masih mampu mandi sendiri sebelum orang lain memandikan kita. Dan alhamdulillah ya Allah, kita masih mampu pergi ke Masjid Al-Jabbar sendiri dengan berjalan kaki sebelum orang lain mengangkat jenazah kita untuk disolati di wonten kalau ternyata yang itu tak ada sholat tapi begitu mati begitu sudah meninggal kepengen disolati di masjid wonten kalau ternyata Banyak. kejadian di India di Amin, amin, amin. untuk melaksanakan kewajiban kami kepada sholat subuh berjamaah menjalankan dengan amal rutin mudah-mudahan apa yang kami lakukan masih ada kami mampu mengatakan iman kami semakin kuat dan mampu mengatakan ibadah kami semakin sempurna. Ya Allah yang Maha Besar, wahai Zat yang Maha mengabulkan segala doa, wahai Zat yang Maha mengampuni segala dosa, ampuni dosa-dosa kami ya Rahman, baik dosa-dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dosa-dosa yang kami lakukan secara terang-terangan, baik dosa-dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun dosa-dosa yang kami lakukan tidak dengan sengaja. Ampuni lisan kami jika lisan meninggalkan perbuatan untuk berzikir kepadamu. Ampuni lisan kami jika lisan meninggalkan perbuatan untuk bertasbih kepadamu. Ampuni lisan kami jika lisan meninggalkan perbuatan untuk membaca Quran ayat Al-Quran. Bahwa tidak ada lisan kami digunakan untuk menjadikan ayat orang lain. Ampuni tangan kami jika kami berikhram, jarang kami berzakat, jarang kami berzakat untuk menyenangkan orang lain. Bahwa tidak jarang kami gunakan untuk mendolimi orang lain. Ampuni bagi kami jika kami ini jangan berkata dan tempat yang kau beri. Jangan kami ini ya Allah kau namakan untuk pelaksanaan sholat berjamaah meski setelah ada Ramadan. Maka tidak jangan kami ya Allah apabila akan ke tempat yang tidak kau beri. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir Allahumma sholli Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi saya mohon maaf dan Allah mulia ajmain. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Itu محمد Dulur. Nah. Iya, Israel. Selamat. Mbak, Assalamualaikum Mbak.
Loh, kamelo. Nggih, Pak. Ngantuk ya. Supi tadi waktu mikir. Gak tahu betul. Kepilek tapi itu. Oke, oke. Hari muncul hari kalau masih kan jujur aja. Kalau kasih tuh, kalau aku ngomongin apa, ngomongin ganti apa? Kalau ini, aku ngomongin Sapundi wae itu. Ke sapundi. hari gue. Walah. Luar biasa kayak. Karena itu kan nah mau buku anteng nama oh iya, itu terus. Nah, jadi itu terus. Latihan wakai kaban. Terus barang. Itu tak mau pakai. Miliar dulu. Wah, amun balik. Kali bebas ya, Bos. Kali bebas. Tenang ya. Aplikasi, Pak. Oh.